menarik sekali Mama. Saya akan minta Mama untuk berbicara tentang sopan tadi. Iya, karena saya jujur, saya pasti Pak Ari baru dengar juga tentang sopan ini yang Mama bangun ini. Iya, solidaritas perempuan Agekeo. Padahal ternyata 15 tahun yang lalu sudah membentuk komunitas ini yang saya sendiri jujur saya baru tahu malam ini ketika Mama menyampaikan ada sopan ini. Iya, menarik. Kalau kita berbicara sedikit tentang sopan ini biar masyarakat juga tahu solidaritas perempuan selain untuk ke politik praktis mungkin apa saja yang dibuat. Ya ini organisasi ya, hidup enggan mati tak mau sih sebenarnya, ini harus diakui. Tapi sebenarnya ketika kami mendirikan organisasi ini, saya dan beberapa teman-teman perempuan itu datang dari kegelisahan kami. Kok di Nagekeo belum ada perempuan yang bisa duduk menjadi wakil ya, di DPR. Nah, tujuan kita dan kita memang fokus kepada perjuangan politik. Oleh karena itu kita mengumpulkan teman-teman yang perempuan yang potensial, ya, perempuan-perempuan potensial untuk kita komunikasi di antara kita. Kamu sudah ke partai mana? Kamu ke partai mana? Kita berharap ini diakomodir. Ya, teman-teman ini diakomodir untuk menjadi caleg. Dan umumnya memang kita semua fight ya. Dengan kemampuan yang ada pada kita fight. Jadi ada perolehan suara walaupun memang belum semaksimal yang kita harapkan dan terpaksa memang bukan kita yang duduk, teman-teman kita di partai yang duduk. Hanya kemudian kenapa perjuangan ini menjadi melemah lagi sekarang? Karena ternyata ya ketika berjuang perempuan disertakan. Tapi ketika mendapatkan hasil diabaikan. Dia terlupakan. Ya. Terlupakan. Nah, ini menimbulkan sikap-sikap pesimis juga. Hari ini ya, ketika kemarin kita menyusun daftar caleg, itu susahnya minta ampun juga cari perempuan. Tidak dengan serta-merta orang mau. Kita bujuk-bujuk dulu, dan itu ya kalau mau jujur partai-partai politik harus mengakui hari ini bahwa tidak gampang dia cari caleg perempuan. Karena mungkin ada traumatis seperti itu. Waktu berjuang kita berjuang bersama, tapi setelah jadi terlupakan. Padahal partai politik itu kan harusnya menjaga ini. Mereka adalah kader Ya. Dan diberi ruang, diberi peluang, ada komunikasi yang terus menerus yang intens. Kalau kali ini belum berhasil, mungkin kali yang akan datang, sehingga semua orang punya harapan ya. Nah ini kelemahan, sehingga saya bilang tadi sopan tadi makin lama juga ya orang melihat aduh ini ya percuma juga begitu ya. Tapi kalau saya tetap pada perjuangan ini. Saya pikir daripada saya bicara, saya maju lagi. Ini bagian dari perjuangan itu. Karena memang begini Om, tantangan kita adalah pada mindset tadi saya bilang. Ketika kita omong politik, orang tidak merasa bahwa itu dunia perempuan. Politik itu urusannya laki-laki. Karena kadang juga orang memplesetkan politik sebagai tipu menipu. Ya toh. Dan perempuan dia tidak mau. Perempuan kan tidak, kami tidak begitu. Ya itu karena memang kelakuan lah kita mesti akui ya. Para praktisi ya di bidang itu. It's okay, tapi itu persoalan yang bisa kita perbaiki sambil berjalan. Tapi kita harus ingat juga apakah politik bukan dunia perempuan? Keliru. Ya toh? Dari definisinya saja kita tahu politik itu adalah upaya bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ya toh? Kesejahteraan bersama ini ya kesejahteraan kita semua. Termasuk dari dalam rumah. Perempuan, betul, anak-anak, orang tua, remaja. Kesejahteraan kita bersama. Jadi perempuan tidak bisa terlepas. Ya. Apalagi kalau perempuan sebagai ibu rumah tangga. Nah, dia ini harus memikirkan sampai hal mendetail. Mengelola keuangan rumah tangga. Mau beli garam aja dia mikir nih. Beli lombok saja dia pikir ini cukup ke tidak uang saya. Ya toh? Saya harus berhemat di mana? Apa yang harus saya prioritaskan?
ya kan? Untuk anak saya, untuk suami saya, untuk keluarga saya. Tindakan itu tindakan politik. Jadi tidak bisa dibilang bahwa Ya. perempuan itu dunia politik bukan dunia perempuan. Perempuan ya. Ketika ini dalam rumah nih, Dalam rumah ya. ketika dia memberi makan anaknya, ini kita bicara tentang ketika dia memberi makan anaknya, apa yang dia kasih di piringnya? Apakah itu telur atau sekedar nasi kosong? Hanya nasi dengan garam, nasi goreng? Tindakan dia itu tindakan politis, karena akan berdampak panjang Ya. menuju kepada kesejahteraan. Apakah anak yang dikasih hanya nasi kosong tiap hari, kelak dia bisa ikut menunjang kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat, ya toh? Atau anak yang tercukupi gizinya, kelak akan jadi apa? Itu sebenarnya tindakan politik yang sudah dilakukan oleh seorang perempuan di dalam rumah. Nah, ketika dia keluar dari rumah, dia terlibat dalam banyak hal, ya toh, banyak urusan masyarakat, ada PKK di situ, Iya. ada Santa Ana di situ, ada KUB di situ, ada RT di situ, Posyandu di situ. Keterlibatan dia, ya tentu saja akan bermuara semuanya arahnya menuju kepada kesejahteraan bersama. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa dunia politik itu bukan dunia perempuan. Apalagi perempuan itu saat ini, detik ini adalah bagian terbesar dari masyarakat. Jumlahnya itu lebih besar daripada jumlah laki-laki. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa itu bukan dunia perempuan, atau perempuan tidak bisa steril dari dunia politik. Politik praktis sekalipun. Seperti itu. Oke, menarik, semakin menarik Mama ini. Kita berbicara tentang ini keterlibatan kaum perempuan ini nih. Ketika kita melihat ini, seperti Mama disampaikan, banyak tantangan 2 kali lebih berat dari tantangannya laki-laki. Iya. Tapi perempuan sudah mulai pesimis lebih dulu ketika diberikan kesempatan pada umumnya. Mungkin itu tidak terjadi di dirinya Mama. Tapi melihat keseluruhan banyak seperti itu. Ketika melihat ini, respon Mama terhadap kenyataan seperti ini itu, melihat teman-teman perempuan seperti ini, apa yang ingin Mama sampaikan ke teman-teman perempuan, bahwa kita harus begini. Ya. Jadi ini saya mesti cerita lagi Ya. sedikit. Suasana yang saya rasakan hari ini sebagai caleg perempuan itu berbeda dengan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Itu gairah dari caleg-caleg perempuan itu sangat kita rasakan, ya. Bagaimana perempuan itu mau berjuang, dia tidak ingin sekedar menjadi penghias daftar caleg, dia betul mau produktif, ya, mengunjungi masyarakat, meyakinkan dan memperoleh suara. Tapi hari ini saya lihat itu greget itu sudah tidak ada, ya, greget itu hilang. Seolah-olah perempuan ya mengamini apa yang dikatakan masyarakat, bahwa perempuan hanya sekedar pelengkap. Nah, saya ngobrol dengan beberapa teman caleg perempuan, kenapa kok tidak bergerak, kok tidak jalan, kok tidak, percuma, gitu. Paling juga yang jadi mereka itu. Setelah mereka jadi, juga mereka tidak ingat kita, ya. Nah, ini mesti menjadi catatan pada partai-partai politik. Padahal perempuan ini aset. Selama undang-undang afirmasi ini belum dicabut, ingat, ingat, perempuan harus dimaksimalkan sebenarnya, harus dimaksimalkan kemampuannya, sehingga dia tidak hanya sekedar tempel. Dan saya mau sampaikan juga kepada teman-teman perempuan di mana saya jadi caleg ya hari ini, khususnya di Nagekeo, jangan pesimis, jangan rendah diri, ya, dan jangan kita merasa bahwa kita ini hanya sekedar hiasan. Coba bangkit, yakinkan, saya bisa, dan kamu pasti bisa. Kalau kita masih berpikir negatif, kapan kita bisa maju? Kapan kita bisa omong bahwa perempuan itu sederajat dengan laki-laki? Itu hanya bisa kita tunjukkan lewat perjuangan. Kalau kita hanya lewat kata-kata, percuma.
Karena semua orang juga bisa bicara. Ya, bisa bicara. Semua orang bisa berpendapat. Ya toh? Tetapi kalau hari ini sebagai caleg perempuan dan kita menunjukkan bahwa kita bisa, bahwa kita mau berjuang, bahwa kita produktif, yakin kita akan dapat hasil. Seperti itu. Oke. Terima kasih Mama, ini menarik sekali yang terakhir tadi. Mama berbicara tentang kalau kita produktif, kita akan menuai hasil yang maksimal. Ya. Dan kita akan dihargai dengan mendapatkan kesempatan untuk duduk dari hasil perjuangan kita. Tapi ketika kita hanya di tempat, hanya menjadi pelengkap, ya, hanya menjadi pelengkap tanpa pernah ada perjuangan, ya kita hanya habis di situ saja. Percuma kita berbicara atau menyuarakan kesederajatan, tapi pada akhirnya kita tidak mau bergerak menuju arah sana, kita tidak akan sampai pada posisi itu. Ya. Sebelum saya bertanya lagi, mungkin ada satu hal yang akan disampaikan oleh Guru Ari. Lempar pertanyaan dari situ, baru dari sini kami tangkap dan kami lempar lagi kembali ke situ. Kita konsepnya akan berbeda ke depan ini nanti. Om Guru Ari mau lempar pertanyaan dari situ, mungkin mewakili audiens, mungkin ada yang WA dari situ. Ya mungkin ya sebenarnya ini hal yang sulit ya Mai, soal ya perempuan harus jadi masuk dalam ruang persaingan sebenarnya, dalam bursa persaingannya dengan laki-laki yang memang laki-laki itu sudah kodrat mungkin namanya agak egois sedikit gitu ya, agak egois, selalu anggap perempuan tuh begini. Padahal tadi Mam Ibu sudah sampaikan soal itu. Pertanyaan saya maksudnya begini, sudah beberapa kali nih, memangnya Mbak itu tidak ada rasa takut sedikit kan? Maksudnya untuk takut dalam arti, wih orang nilai saya ini perempuan tapi tidak jadi, coba terus ya. Nah, maksudnya kan kita di sosial ini kan Ya. ada sanksi sosial. Ya, ada penilaian. Nah, penilaian dari masyarakat itu sedikit rasa takut atau memang itu jadi terus motivasi terus? Mungkin, Iya, betul ya. Oke, terima kasih Guru Ari. Silakan Mam. Iya juga. Banyak orang bilang begini, maju lagi, ya 5 tahun, maju lagi. Tapi tidak jadi gitu. Saya bilang, oh tidak. Bahasa saya tidak boleh seperti itu. Saya ini pejuang. Saya pejuang. Bukan tidak jadi. Belum. Ya, beda kan? Belum jadi. Dan itu tadi saya bilang, misi saya di dunia politik ya. Ya. Saya melekatkan itu pada diri saya, menugaskan diri saya. Jangan hanya bicara. Lakukan. Kalau saya bilang saya mau memperjuangkan kesetaraan perempuan di dunia politik praktis, saya sendiri juga harus berani maju. Berani maju. Iya. Terus orang bilang tidak malu dengan pendapat ya, orang. Oh ini kok ini perempuan maju lagi seperti itu. Di dalam benak saya, dalam pikiran saya tidak peduli. Itu hal yang sangat negatif. Itu yang menghambat ya. Hidup saya, cita-cita saya, harapan saya itu bukan ditentukan oleh orang lain. Ya toh? Saya punya cita-cita, saya fokus kepada cita-cita saya fokus kepada misi saya, kepada visi saya. Ya ini yang harus saya jalani. Dan saya tahu ini jalan yang harus saya lalui. Berat memang, tapi harus. Kenapa tidak? Tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin, bukan mustahil. Itu pertama. Dan biasanya saya menghibur diri ya. Kalau sudah gitu, oh mama maju lagi, kemarin belum jadi maju lagi. Saya tuh selalu bilang ke anak-anak, ke teman-teman, coba kamu lihat, hanya ada orang gila yang pasang baliho gambar dirinya, foto-foto di pinggir jalan. Bersenyum. Nah, itu kan hanya ada orang gila. Kesempatan kampanye, kesempatan pemilu ini adalah kesempatan kita untuk pasang-pasang. Memang waktunya. Nah, kalau kamu bukan artis, saya bilang, kalau kamu bukan pejabat penting, kau pasang kau punya baliho, orang bilang ini sinting. Tapi kalau sekarang tidak akan ada orang yang bilang kau gila kan? Gila, ya. Nah,
Ya saya yang bilang itu hal untuk menyemangati diri saya. Saya bukan artis, saya bukan orang terkenal, saya bukan orang pejabat, bukan orang yang sangat penting. Oh, tapi saya bisa pasang baliho gambar saya. Oh, hebat. Baru ketika saya lewat di jalan baru lihat, wih saya ternyata. Ternyata bisa. Ya itu cara saya. Tapi ya seperti itu. Ini jalan yang berat, Om. Saya tahu ini jalan yang berat. Kalau mungkin dari teman-teman yang terlibat di Sopan mungkin tinggal saya yang masih mau berani maju. Yang lain sudah lewat kita sudah ada fokus yang lain ya. Tapi saya tetap di fokus ini. Ya tidak apa, berat memang, tapi buat saya berat bukan berarti tidak mungkin, bukan berarti mustahil. Ya toh? Bisa kalau kita mau. Oke, Mama. Hal yang berat karena kita sering keberatan. Dengan apa yang hal yang berat karena kita sering membuat keberatan ya. Wah ini. Tapi ketika kita mengambil kesempatan itu untuk mau terus berjuang seperti yang Mama katakan tadi, bukan tidak, tapi belum jadi saja. Iya. Kita tanam ubi di musim panas sebegini memang dia tidak akan tumbuh. Tapi coba kita tanam di musim hujan pasti dan kita siram, dia pasti akan jadi. Musim panas juga kalau kita siram juga pasti akan jadi. Iya. Oke, Ma. Ya, oke, Mama. Semakin menarik sebenarnya kalau kita bicara tentang keterlibatan perempuan ini. Lebih menarik lagi ketika seandainya ini perempuan ini dengan kuota minimal 30% ini, maksudnya perempuan diberikan kesempatan lebih banyak atau diberikan kesempatan untuk duduk di kursi DPR ini. Kita masyarakat yakin bahwa dengan anggaran yang begitu pasti banyak penghematan dan terarah. Kalau komposisinya perempuan lebih banyak. Karena perempuan berpikir sedetail mungkin. Ya. Itu saya meyakini itu. Ya. Bagaimana Mama respon Mama soal ini? Seandainya masyarakat mempercayakan itu semua kepada Mama. Apakah hal ini Mama bisa mengimbangi keterlibatan Mama di tengah para caleg yang laki-laki? Ya. Iya. Saya meyakini bahwa pada dasarnya perempuan itu adalah perencana yang baik. Perempuan itu adalah pengawas yang baik. Kemudian juga perempuan itu juga adalah pemegang nilai. Ya, pemegang nilai di dalam rumah yang baik. Jadi bagaimana dia mengatur anak, aturan di rumah harus begini nih. Bangun jam berapa, siapa yang cuci piring, siapa yang sapu rumah. Itu diatur oleh Mama kan. Ini perempuan. Secara dasar. Nah, kemudian dia mengawasi semua. Dari dapur sampai pintu depan dia awasi. Ini sebenarnya tidak beda dengan ketika kita mengelola sebuah di dalam skala besar sebuah daerah. Dan dia adalah perencana keuangan yang baik. Budgeting ada di dia. Dan saya lebih yakin bahwa perempuan itu sudah terbiasa untuk mengatur prioritas apa di dalam keluarga. Ini tinggal kita mentransfer saja dari yang skala kecil kemudian masuk ke skala yang lebih luas, lebih besar. Nah, ini juga banyak menjadi keluhan ketika anggaran kok sebenarnya masyarakatnya butuh A. Kemudian yang diterjemahkan program yang datang B. Nah, miss-nya di mana ini? Ya toh? Saya pikir jika ada perempuan di sana, perempuan biasanya lebih peka akan hal-hal ini. Dan kalau kita bicara prioritas, perempuan sudah terbiasa. Mana yang harus diprioritaskan, mana yang namanya kebutuhan, mana yang namanya keinginan. Nah, kalau ini impian saya, kalau komposisi wakil rakyat di lembaga DPR berubah, artinya akan ada perempuan dan lebih banyak perempuan di sana terlibat. Saya yakin hal-hal seperti ini juga akan kita perlahan-lahan kita akan yang namanya anggaran untuk rakyat, keberpihakan kepada rakyat itu perlahan-lahan akan semakin balance, begitu, akan semakin seimbang. Daripada yang terjadi sekarang. Itu pikiran saya pribadi. Ya, seperti itu. Oleh karena itu juga saya tetap
Saya tetap berharap dan tetap mengajak juga kita di Nagekeo ini jangan tutup mata kepada caleg perempuan, dan juga caleg perempuan ya jangan kehilangan kepercayaan diri, bergerak, ayo bergerak. Hanya dengan itu masyarakat bisa mengenal kita, masyarakat bisa menjatuhkan pilihan kepada kita, seperti itu, dan ya hasilnya nanti bisa kita peroleh. Oke Mama, jangan sampai dalam diri perempuan ini sudah punya ketakutan sendiri soal kalau sudah masuk ruang DPR ada pertemuan takut kena kursi, takut kena siram kopi. Kita takut yang begitu Mama. Mungkin perempuan sudah punya pikiran seperti itu, jangan sampai. Karena detail itu perempuan sudah pikir ini. Kalau saya masuk di tengah-tengah itu, saya takut yang pertama sudah kebiasaan larut malam ini nih. Pertemuan-pertemuan itu enaknya larut malam. Iya, yang berikut takut jangan sampai ada salah paham di situ tiba-tiba kursi melayang. Jangan sampai Mama sudah berpikir sudah seperti itu ya, atau jangan sampai ini mewakili teman-teman caleg perempuan yang lain begitu ya. Bisa jadi karena dalam mindset kita dunia politik adalah dunia laki-laki. Lengkap dengan segala cerita bumbu kekerasannya, persaingannya, peperangannya, kan begitu. Sehingga perempuan ini kan selalu diidentifikasikan sebagai orang yang mau bercinta damai, ya toh? Ini bukan dunia saya. Begitu ada debat, ya toh, ketika kita harus saling adu argumentasi, biasanya perempuan mundur, betul toh? Karena dia tidak mau konflik. Tapi sebenarnya menurut saya itu kan hanya ada dalam mindset, ya toh? Yang namanya bilang perdebatan, pertengkaran, baku siram air, ya, pukul kursi, itu kan kita yang atur, ya toh? Nah, dan saya yakin kok laki-laki kalau ada 1-2 perempuan di dalam ruangan itu, mereka juga akan luluh, mereka juga akan mikir malu kan mereka. Masa kasar di depan seorang ibu kan tidak mungkin, ya toh? Itu juga saya rasa penting adanya perempuan di dalam ruangan itu. Dia sebagai stabilizer, ya toh, menstabilkan, dia pendamai, dan supaya juga jangan ada lagi yang namanya sidang sampai larut malam. Ya. Itu jadi sangat tidak produktif. Selewat jam 12 malam itu harusnya Anda sudah tidur. Pikiran Anda juga pasti sudah tidak bagus, sudah tidak cerah kan? Mungkin kalau ada perempuan dia bisa ingatkan, kenapa kita tidak gunakan waktu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, maksimal jam 9 malam kita istirahat. Kunjung masyarakat sepertinya itu. Memenuhi janji sebenarnya itu. Jam-jam itu memenuhi janji, malam pulang ke ya. Iya, seperti itu. Kalau ada perempuan kita berharap ya. Ya mindset gini ya, pikiran-pikiran yang seperti ini, bahwa dunia politik itu keras, dunia politik adalah dunia pertarungan, dunia politik itu bukan dunia perempuan, itu perlahan-lahan bisa terurai. Kita berharap di situ. Dan itu memang banyak juga teman-teman ya yang saya kenal di DPR bilang, kalau ada perempuan tuh pasti beda. Beda ceritanya itu. Pasti beda suasananya. Ya lebih cool lah seperti itu, lebih cool nanti. Ya walaupun dulu pernah ada isu ya si ibu mematikan mic dari depan tuh. Kan kasih seimbang, kasih netral itu. Sebenarnya sementara memanas dia kasih mati. Baiknya langsung kasih mati ini, aman kan? Walaupun ribet di belakang. Itu kebijakan seorang ibu yang dia ambil secara spontan. Kalau mic-nya tidak dimatikan mungkin heboh. Itulah kemampuan. Iya, bisa membaca lebih cepat itu. Baca cepat dan mengambil tindakan. Ya. Walaupun kemudian orang serang itu kan di luar. Yang penting suasana di dalam terkendali, ya kan, seperti itu. Dan kalau sudah terkendali kan lebih kondusif, lebih produktif seperti itu. Oke. Teman-teman Tuki Api, mungkin saya perlu menyampaikan satu hal tentang posisi saya saat ini sebagai seorang calon anggota legislatif. Perkenalkan, nama saya Ana Marlinda. Saya calon legislatif Provinsi NTT dari Dapil NTT 5. Jadi yang bisa pilih saya nanti ada dari Kabupaten Ngada, Nagekeo, Ende dan Sika. Nah, saya saya caleg dari Partai Nasdem. Saya di nomor urut 6. Ya mudah-mudahan
ada yang nyangkut di hati, saya berharap. Ya, dan kita sama-sama berjuang dan khususnya kepada pemirsa perempuan, kenapa tidak kita memberikan suara bagi perempuan. Perempuan bisa. Sahabat Tuki Api dimanapun Anda berada, sekian banyak hal kita cerita dari tadi dengan Mama Linda tentang keterlibatan perempuan dalam dunia politik praktis. Iya, dari dapur sampai berharap di dapur yang lebih besar lagi. Iya. Karena seperti yang disampaikan Mama Linda tadi, iya, perempuan sebagai seorang perencana yang baik, pengelola yang baik, pengawas yang baik. Ya. Nah, sahabat Tuki Api dimanapun Anda berada, kami berharap teman-teman bisa berpikir lebih jernih tentang dunia politik yang sebenarnya. Ya. Jangan takut untuk terlibat, khususnya teman-teman kaum perempuan. Oleh karena itu teman-teman, saya mewakili kru Tuki Api, Pak Ari, Kak Ibu, menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah support kami dengan cara share, like, dan subscribe podcast Tuki Api agar terus berlanjut ke depan. Dan kami meminta kepada teman-teman, jangan bosan-bosan untuk pantau terus kami. Dan kami menunggu, ya teman-teman bisa merekomendasikan siapa kira-kira narasumber kita ke depannya. Agar obrolan-obrolan kita semakin menarik. Sahabat Tuki Api dimanapun Anda berada, terima kasih dan harapan kami tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di kesempatan berikut.